Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Afifah, kelas 2D Fakultas Tarbiyah, PAI khusus dari Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang dinamika perkembangan Islam intelektual Muslim pada abad pertengahan dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam untuk memenuhi tugas dosen pengampu Bapak Nur Hafid Ishari MA. Jadi langsung saja, kata lain dari abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari adab kuno ke zaman modern. Abad pertengahan masih terbagi menjadi 3 kurun waktu, yakni awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan yang berlangsung pada abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Dan yang dimaksud intelektual Muslim adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan serta ilmu agama dan mampu menteorisasikan serta merealisasikannya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, intelektual selalu bisa berbicara dengan kaumnya dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Peran dan tanggung jawab intelektual Muslim di sini adalah untuk membangkitkan, membangun, dan menerangi masyarakat sehingga melahirkan kesadaran koleksi dalam menata kehidupan yang harmonis dan dinamis. Peranan intelektual Muslim dalam membangun peradaban antara lain seperti menggali penemuan-penemuan baru. Dalam sejarah Eropa, abad pertengahan juga disebut dengan abad ke-8 karena banyak yang berpendapat bahwa periode ini hanya memberikan sedikit kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Adapun penyebab Islam mengalami kejayaan pada abad pertengahan yaitu karena asimilasi bangsa Arab dan bangsa lainnya. Banyaknya penerjemah, banyaknya perpustakaan yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan. Jadi permulaan abad pertengahan di Eropa ini ditandai dengan mundurnya Kekaisaran Romawi yang dapat dilihat dari menurunnya karya sastra yang sebelumnya sangat maju di Eropa. Selain itu, terjadinya fenomena penurunan jumlah penduduk, kontraurbanisasi, invasi, dan perpindahan suku-suku bangsa yang terjadi sejak akhir abad kuno. Baik, selanjutnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa abad pertengahan ini dibagi menjadi 3 kurun waktu. Yang pertama, awal abad pertengahan, yang kedua, puncak abad pertengahan, dan yang ketiga, akhir dari abad pertengahan. Nah, sejarah abad pertengahan dalam sejarah Eropa ini berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Adapun penjajahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut ketika Eropa mulai memasuki abad pertengahan dan abad penjajahan. Pada periode ini, tren-tren yang dimulai pada masa klasik berlanjut seperti kurangnya jumlah penduduk, terutama di wilayah perkotaan. Terus penurunan perdagangan dan meningkatkan imigrasi. Yang kedua yaitu puncak abad pertengahan. Puncak abad pertengahan adalah periode dalam sejarah Eropa untuk masa sekitar abad ke-11 hingga 13 Masehi, yaitu awal tahun 1000 sampai 1200. Abad pertengahan tinggi didahului oleh abad pertengahan awal dan dilanjut oleh abad pertengahan akhir. Hal yang penting dalam puncak abad pertengahan adalah meningkatkan jumlah penduduk yang sangat cepat di Eropa, yang membawa perubahan sosial dan politik yang besar dari masa sebelumnya. Puncak abad pertengahan ini juga banyak menghasilkan karya intelektual, spiritual, dan seni. Masa ini ditandai dengan kebangkitan negara bangsa modern di Eropa Barat dan berkembangnya negara-negara di kota Italia. Selanjutnya yaitu akhir abad pertengahan. Abad pertengahan akhir atau zaman pertengahan akhir adalah sebuah zaman dari sejarah Eropa yang utamanya meliputi abad ke-14 sampai ke-15, sekitar 1300 hingga 1400-an. Pada akhir abad pertengahan ini banyak serangkaian bencana kelaparan dan wabah penyakit seperti bencana kelaparan besar pada 1315 sampai 17 dan wabah hitam membuat jumlah penduduk berkurang menjadi setengah.
Selain berkurangnya populasi, terjadi pula ketegangan sosial dan peperangan endemik. Jadi kesimpulannya, pembahasan ini menunjukkan bahwa abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern. Abad pertengahan ini juga disebut dengan abad kegelapan karena banyak yang berpendapat bahwa periode ini hanya memberikan sedikit kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Dan abad pertengahan dalam sejarah Eropa ini berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi yang bermulai sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat yang masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaruan dan abad penjajahan. Jadi cukup sekian presentasi kali ini, apabila banyak kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.